Jika hidup sedang tidak baik-baik saja, maka syukurilah apa yang kita punya saat ini. Sedikit kalimat pembuka dan kata-kata penyemangat hidup dari saya, Jack, selaku pembina upacara dan Direktur Utama PT Bangun Siang Tidur Lagi yang ada di seluruh alam semesta ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film keren berjudul Papillon yang dirilis tahun 2017, di mana film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan pelarian penjara oleh sekelompok pemuda yang ditahan di penjara di tengah laut antah berantah yang potensi keberhasilannya sangatlah kecil untuk kabur dari penjara yang sangat mustahil untuk ditembus. Penasaran dengan bagaimana alur filmnya? Langsung saja kita meluncur ke dalam cerita. Berlatar di kota Paris tahun 1931, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Henry dan dikenal sebagai Papillon yang berprofesi sebagai anggota gangster sekaligus perampok berlian. Di sini ia diperlihatkan sedang membawa berlian hasil rampokannya ke sebuah bar menemui bosnya untuk memberikan barang hasil rampasannya, dan di sini si bos terlihat sedang menghajar seseorang karena suatu alasan tertentu yang kemudian Papillon pergi keluar menemui gebetannya yang seorang wadon cantik bernama Nenet dan memberikan sedikit barang curiannya kepadanya. Sebagai imbalan, mereka segera pergi ke sebuah hotel dan menghabiskan malam bersama. Namun, saat di pagi hari, mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan polisi yang menangkap Papillon karena dituduh membunuh orang yang semalam sedang disiksa oleh bosnya sendiri, dan malah ia yang dijadikan tersangkanya, dan akhirnya membuat Papillon harus dipenjara seumur hidup. Now relax. They got nothing. Nobody believes a whore. Poppy! Poppy! Don't worry. Setelah kejadian itu, Nenet datang berkunjung ke penjara karena merasa kasihan kalau Papillon sudah dijebak. Tapi ia di sini berkata kepadanya kalau dia akan mencoba untuk melarikan diri dari penjara dan akan membalas perbuatan bosnya jika sudah berhasil kabur. Setelah itu, ia mulai menjalani masa hukumannya. Akan tetapi, pada masa itu Prancis sedang bersekutu dengan negara Amerika, maka seluruh narapidana ini akan menjalani masa hukuman mereka di sebuah pulau terpencil di Amerika Selatan, dan mereka tidak akan dianggap lagi sebagai warga negara Prancis dan segera dibawa menggunakan kapal besar menuju pulau penjara. Kapal yang ia naiki saat ini adalah sebuah kapal besar yang dirancang khusus untuk membawa narapidana kelas kakap. Di sini, Papillon mulai mencari rekannya, yaitu seorang napi yang bernama Julot, dan mempunyai niat yang sama dengannya untuk kabur dari penjara ini. Mengetahui kalau ingin kabur dari penjara ini membutuhkan uang yang sangat banyak, Papillon lalu mendekati seorang jutawan terkenal bernama Louis, yang saat ini ditangkap karena suatu kasus penipuan saham dan obligasi. Papillon pun menawarkan jasa sebagai bodyguardnya demi mendapatkan uang dan akan melindunginya di penjara ini. Karena mayoritas napi di sini adalah napi yang bengis dan sangat mudah melukai orang lain, bahkan hingga membunuh tanpa alasan yang sangat jelas. Tapi Louis malah menolak karena ia yakin pengacaranya akan segera membebaskannya dari penjara ini. I saved you a spot next to me. Can keep you safe. All I need is enough money for an escape. I'd be better off taking my chances setting up in front of the guards. Pada malam harinya, Louis menyaksikan napi di samping selnya tewas ditikam hanya demi selembar uang yang disembunyikannya. Melihat hal tersebut, Louis berubah pikiran dan dia lalu menerima penawaran Papillon sebagai bodyguard untuk mengawalnya di penjara ini dan menjanjikannya uang yang banyak sebagai imbalannya. Dan benar saja, pada malam hari selanjutnya, di mana Louis hampir saja disikat oleh salah satu napi, namun Papillon melihat kejadian itu dan segera langsung merujak napi tersebut. Akibat kejadian itu, para sipir mulai berdatangan dan mulai meredakan situasi di sana, yang pada akhirnya Papillon harus menerima hukuman sebagai konsekuensinya menghajar napi di dalam penjara.
Singkat cerita, kapal akhirnya tiba di pulau penjara yang dituju, Julot. Di sini terlihat sengaja melukai kakinya sendiri dengan melompat dari kapal agar para sipir membawanya ke klinik dan bisa melakukan percobaan pelariannya. Hingga sampailah seluruh narapidana di sebuah pulau di tengah laut antah berantah. Dan di sini, kepala sipir segera memperingatkan mereka semua jika ada yang terlihat mencoba kabur dari penjara ini akan langsung ditembak di tempat, dan jika mereka berhasil masuk ke wilayah hutan, maka mereka tetap akan mati kelaparan karena tidak adanya sumber makanan di sana. Apalagi pergi ke lautan, mereka akan disantap oleh ikan-ikan ganas yang ada. Tapi jika masih percobaan pertama kabur dan tertangkap, mereka tidak langsung dihukum mati dan akan ditempatkan di sel isolasi terlebih dahulu. Dan jika masih batu dan tetap kabur lagi, mereka akan segera ditempatkan di sel isolasi selama 5 tahun sendirian yang bisa membuat orang menjadi gila. I know many of you at this very moment are thinking about escape. Feel free to try. 5 your first attempt. You'll get 2 years in solitary. Second attempt, 5 years in solitary. If you commit murder, you'll be executed. Pada hari pertama di penjara, mereka mendengar kabar pelarian dari Julot yang telah berhasil sampai ke hutan. Papillon yang mendengarnya tidak terburu-buru dan tepat berada di sisi Louis untuk menjaganya tetap dalam kondisi yang aman. Di sini terlihat salah seorang sipir mengenali Louis yang sudah menipu suami adiknya hingga dipenjara karena menjual saham palsu yang dibeli dari Louis, yang membuat mereka akhirnya ditempatkan di sebuah tempat bernama Route Zero. Yes, sir. This one goes straight to Route Zero. I'm trying not to separate old friends here. Get them to Route Zero. Di sini mereka dipaksa menjadi pekerja rodi dan harus melakukan aktivitas penambangan secara paksa tanpa bayaran apapun. Louis yang sangat kelelahan pun sempat menjatuhkan uang yang ia sembunyikan di dalam celananya. Untungnya, Papillon berhasil menemukannya kembali dan segera mengamankannya. Break it up. Break it up. Get up. Get up. Come on, pick him up. Put him in the cart. Saat sedang beristirahat, Papillon bertemu dengan seorang napi yang dikenalnya bernama Selir, yang sama-sama pernah menjadi prajurit angkatan laut selama 18 bulan. Di sini, mereka ternyata memiliki visi yang sama, yaitu sama-sama ingin kabur dari penjara ini. Dan mereka segera merencanakan pelariannya dengan menggunakan perahu yang mereka bisa beli dari seorang pelaut yang bertugas mengirim wanita penghibur ke penjara ini. Berdasarkan informasi Selir, mereka membutuhkan sekitar $5.000 dan dalam waktu 3 hari, pelaut itu akan datang kembali. We should go sailing sometime. You got a boat? Can you get any of that? Maybe. Guess that didn't suit you either. Saat Papillon dan Louis sedang mandi, datang 3 orang pria yang mengunjungi Louis untuk meminta kolekan. Tapi untungnya ia mempunyai bodyguard, yaitu Papillon, yang selalu siap untuk menghajar siapapun yang datang kepadanya. Pada malam harinya, Louis pun memutuskan untuk ikut kabur bersama Papillon, dan keesokan harinya, mereka semua dikumpulkan di lapangan penjara ini untuk menyaksikan eksekusi mati terhadap Julot yang ternyata telah tertangkap kembali di hutan, dan karena dia telah membunuh penjaga di sana, eksekusi mati pun tidak bisa lagi untuk dihindarkan. Beres dengan eksekusi, Papillon dan Louis ditugaskan untuk mengubur jasadnya di hutan, yang membuat Louis trauma melihat darah yang keluar dari mayat si Julot. Sehingga hal itu membuat sipir marah dan segera memecut Louis. Papillon yang melihatnya segera melawan balik si petugas dan membuat dirinya harus dikejar oleh sipir lain saat ini. Di sini Papillon terus berlari hingga ia melompat ke sebuah sungai. Setelah berhasil kabur dan tiba di dermaga, ia bertemu pelaut yang diceritakan Selir sebelumnya. Namun Papillon belum mempunyai uang karena uangnya masih ada di tangan Louis, yang pada akhirnya ia kembali ditangkap pada pagi harinya dan ia harus menerima hukumannya untuk ditempatkan di sel isolasi selama 2 tahun sendirian. You're lucky that guard didn't die, where you'll serve a 2-year sentence in solitary confinement.
Selama di sel isolasi, Papillon menjadi sangat stres karena harus sendirian setiap harinya. Bahkan, sipir yang ia pukul sebelumnya datang mengunjungi demi sekedar membalas dendam atas perbuatannya di hutan. Tapi, di sini Louis ternyata tidak melupakannya dan malah rutin mengirimkan kelapa kepadanya agar tubuhnya bisa tetap dalam kondisi baik dan mempunyai sedikit makanan untuknya. Setelah beberapa waktu, Papillon yang menerima kelapa setiap harinya pun kini mempunyai tenaga untuk berolahraga demi menjaga tubuhnya dalam kondisi prima. Akan tetapi, tindakan Louis lama-kelamaan ketahuan oleh kepala sipir, penjaga, dan kelapa itu akhirnya ketahuan. Tapi Papillon tidak mau buka mulut atas insiden yang membuat dirinya harus dikurangi jatah makanan hariannya dan kembali merasakan penderitaannya. Berhari-hari di dalam sel isolasi dengan sedikit makanan membuat Papillon menjadi sangat lesu seperti orang yang tidak bertenaga dan kepala sipir masih terus menanyakan siapa orang yang memberinya kelapa sebelumnya. Tapi Papillon masih tetap teguh dan tidak mau memberitahukan namanya, yang akhirnya hukumannya ditambahkan dengan mematikan lampu penerangan sel untuk menjatuhkan mentalnya. Dalam situasi ini, Papillon yang sudah terganggu mentalnya kembali mengingat dirinya dahulu ketika menjadi seorang gangster dan hidup bahagia bersama gebetannya, yang membuat dirinya akhirnya berhalusinasi tentang kejadian-kejadian lainnya yang membuat dirinya semakin down di dalam sana. Setelah hampir 2 tahun di sel isolasi, Papillon terlihat dalam kondisi yang tak berdaya. Penjaga kemudian segera membawanya ke klinik untuk mendapat perawatan karena Papillon dianggap sudah gila saat ini. Lalu, terlihat Louis yang saat ini sudah menjadi seorang juru tulis di penjara. Ia pun segera menemui Papillon ke klinik untuk melihat kondisi beliau. Di sini, Louis terkejut karena melihat kondisi Papillon yang sudah seperti orang gila. Di sini, ia juga curhat tentang pengacaranya yang tidak bisa membantunya keluar dari penjara ini dan bahkan istrinya sendiri saat ini malah menikah dengan pengacaranya. Lalu tiba-tiba, Papillon bicara dan mengatakan kalau ia hanya pura-pura gila demi mengelabui para sipir. Ia lalu merencanakan pelariannya kembali, dan kali ini Louis akan ikut dengannya dan membantu rencana pelarian ini. Louis mengatakan kalau pada hari Minggu ini akan ada pemutaran film untuk menghibur para politisi, dan para sipir akan sibuk dengan adanya acara ini yang bisa dimanfaatkan bagi mereka untuk segera kabur. Someday, the warden will be showing a film. This is your best chance. If he can still get a boat, you have enough money to pay for it. But we still need a boat. Karena mereka membutuhkan perahu, akhirnya Selir akan diajak bergabung bersama dengan seorang penghuni klinik juga yang bernama Maturet, atau kita sebut saja sebagai Matur, yang akan berperang sebagai pengalih perhatian penjaga nanti. Dan Louis akan bertugas untuk membayar biaya kapal pelariannya dan membuka kunci penjara sekaligus memberikan obat tidur untuk para penjaga yang didapat oleh Papillon dari dokter ketika sedang di klinik. Dan Selir di sini melukai tangannya sendiri agar dirinya bisa dibawa ke klinik juga dan berkumpul bersama mereka. Puppy, you skinny son of a bitch. I had to cut myself to get in here. It still work? Yes, nothing to... Pada malam harinya, mereka pun sudah siap untuk melakukan pelariannya. Ketika penjaga sedang asik menonton film, Louis mulai melancarkan aksinya dan menuangkan obat tidur. Di sini Matur juga beraksi dan mengajak napi penjaga ke toilet ketika sedang berada di sana. Selir dan Papillon datang menggebuknya hingga beliau pingsan. Penjaga yang lain juga berhasil mereka jatuhkan. Tapi di luar perkiraan mereka, turun hujan lebat yang membuat listrik di penjara padam. Louis yang sudah mencuri kunci gerbang utama segera menyuruh semuanya untuk pergi melalui menara penjaga dan melompat dari sana.
Tapi sungguh naas, kaki Louis harus terluka setelah melompat yang membuat Papillon dan Matur harus membopongnya. Setibanya di tengah hutan, mereka bertemu dengan si pelaut pemilik perahu. Louis pun segera menyerahkan uangnya yang akhirnya mereka berempat pun bisa pergi berlayar dari pulau ini. Enjoy your freedom. Pada keesokan harinya, setir perahu tersebut patah juga bocor yang membuat kapal saat ini mulai terombang-ambing. Selir di sini berencana membunuh Louis untuk mengurangi beban di kapal ini. Tapi Papillon dan Matur mencegahnya yang membuat mereka semua bergelut hingga situasi menjadi kacau. Sehingga How much money you have? Dan ya, kini mereka tinggal bertiga melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka diterjang badai di tengah laut yang membuat kapal mereka berada dalam kondisi sulit. Tiba-tiba Papillon terbangun dan berada di suatu tempat dengan orang-orang yang seperti suku pedalaman. Kemudian ia menemui seorang wanita biarawati dan faktanya ia tahu dari mana mereka berasal. Satu hal yang diminta oleh biarawati tersebut adalah ia meminta Papillon untuk bertobat dan ia akan menyembunyikan identitas mereka bertiga. We know where you've come from. Allow God back into your life. Then come and pray with us. Louis dan Matur yang sedang ngaso merasa nyaman berada di tempat ini karena sudah seperti surga bagi mereka. Namun Papillon memutuskan untuk pergi sendirian dan di tengah perjalanannya ia melihat ada mobil polisi yang mengejar mereka. Ia segera kembali untuk menyelamatkan Louis dan Matur. Tapi tiba-tiba Leaving. dan ya, Matur ditembak mati di tempat karena mencoba kabur. Louis dan Papillon pun akhirnya dibawa lagi ke penjara secara terpisah dan kembali menerima hukuman seumur hidup mereka dan ditahan di ruang isolasi selama 5 tahun. Singkat cerita, Papillon sudah melewati hukuman 5 tahun di dalam sel isolasinya hingga tubuhnya terlihat sangat menyedihkan. Yang akhirnya Papillon dibawa ke pulau penjara lain yang sangatlah terpencil dan tidak terurus. Yang ternyata Louis sudah ada di pulau ini dan mukanya sudah acak adut dan sama gilanya dengan Papillon. Di sini, Papillon mengajak Louis untuk kabur sekali lagi dari penjara ini karena ia adalah mantan anggota angkatan laut. Ia merasa bisa membuat rakit untuk melewati lautan dan kabur dari penjara ini, dan persiapan pelarian akhirnya dilakukan kembali. Setelah beberapa hari mencari bahan-bahan dan sudah siap untuk pelarian, Papillon di sini terkejut karena Louis tidak mau ikut dengannya. Louis ternyata hanya ingin tinggal di tempat ini untuk terakhir kalinya dan menghabiskan sisa hidupnya di pulau ini, yang membuat mereka pun akhirnya memberikan salam perpisahan untuk terakhir kalinya sebelum Papillon akhirnya pergi dari pulau ini. Come on now, you don't want to waste any more time. Singkat cerita, pada tahun 1969, Papillon yang sudah menjadi warga negara Venezuela terbang menuju Perancis dan mendatangi seorang penerbit di sana untuk membuat buku tentang kisah hidupnya, di mana ia memberikan banyak catatan perjalanan serta bukti-bukti dokumentasi ke penulis tersebut sebagai bahan penulisannya, yang di akhir cerita memperlihatkan beberapa dokumentasi asli tentang perjuangan Papillon melarikan diri dari sebuah penjara, dan film akhirnya selesai.
Oke, itu dia akhir dari film Papillon yang dirilis pada tahun 2017. Sebenarnya, ini film hasil remake atau pembuatan ulang dari film aslinya yang dirilis pada tahun 1973. Tapi secara keseluruhan ceritanya sama dengan film aslinya, cuman dibuat visualnya lebih bagus aja dan dibuat lebih dramatis lagi. Ini film sih bagus banget buat kalian yang suka film dengan tema pelarian penjara. Dan kalau emang suka banget, saya merekomendasikan buat nonton yang versi tahun 1973-nya atau yang orinya biar lebih dapet feel-nya. Karena emang ini film diangkat dari kisah nyata dan ada beneran si Papillon itu. Mantap dah pokoknya, bintang 25. Oke, segitu dulu aja dari saya. Makasih udah nonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.